Pakar telematika Roy Suryo mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Roy meminta Kejaksaan segera menangkap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina. Roy Suryo bersama kuasa hukum dan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyerahkan surat permohonan eksekusi terhadap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina. Mereka mendesak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan segera mengeksekusi Sylvester Matutina yang telah divonis pada tingkat kasasi dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan pada 2019. Orang yang namanya Sylvester Matutina ini sudah memberikan teror, menakut-nakuti, bahkan menghina sebenarnya, ya, dan sudah memfitnah kami dengan mengatakan pasti masuk penjara 1000% masuk penjara. Dia mengatakan 1000% itu di halaman Mapolda Metro Jaya, ya, sudah ada rekamannya dan sebenarnya itu sangat-sangat bukti yang sangat kuat. Tapi ternyata ini yang saya kaget. Ternyata yang bersangkutan sendiri statusnya adalah terpidana, ya, berdasarkan putusan nomor 100 tentang dari Kejaksaan tahun 2018 297 2018 lagi dan 297 dan 287 kasasi. Jadi yang sebenarnya yang bersangkutan tuh sudah harus dieksekusi oleh Kejaksaan dan harus masuk ke dalam ruang penahanan, ya, atau masuk lembaga pemasyarakatan. Sebelumnya pada 29 Mei 2017, Sylvester dilaporkan oleh 100 pengacara atas tuduhan pasal pidana pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Namun hasil putusan kasasi yang merupakan hasil putusan berkekuatan hukum tetap belum dieksekusi oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pada kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo terlapor sekaligus pakar telematika menuding Paiman Raharjo Wamendes PDTT 2023-2024 memiliki kios pengetikan di Pasar Pramuka pada tahun 1997 hingga 2022 dan masih aktif sampai tahun 2017. Dan berikut cuplikan dialog rakyat bersuara yang dipandu langsung oleh Aiman Wicaksono. Kirim WA ke saya, nggak ada hujan, nggak ada angin, tanggal 6 Mei tahun 2025, betul, benar nggak? Betul, ya. Di WA itu Pak Paiman nulis, kalau saya nggak minta maaf ke Jokowi, keluarga saya tidak damai dan tidak aman, benar? Oh jangan dipotong, itu kalimatnya itu. Kok jangan dipotong, bukan, saya yang terima. Gini, itu nggak sempurna. Jadi sempurna gini. Kita ke ahli bahasa kalau nggak sempurna, sudah saya konsulkan ke ahli bahasa bersertifikat. Iya, sekarang gini Mas. Kan bahasa pertama dong yang di ini, Mas. Saya sahabat, saya saran. Bahasa pertama boleh sopan, bahasa terakhirnya ngancam Anda. Sudah saya tidak minta maaf bisa masuk penjara, saya luruskan. Bukan sudah. Ini malah ngaco lagi nih Farhad nih, nggak ngerti apa-apa, malah konyol kamu tuh. Bahasa yang sangat sopan. Ini konyol ini. Karena ancaman memfitnah itu ada. Nggak ngerti ini. Undang-undang NTE, ujaran kebencian, semua. Pak Paiman. Jadi saya udah luruskan ya Pak Paiman. Anda katanya profesor ya katanya. Ya, nulis WA semacam itu sudah saya konsultasikan ke ahli bahasa bersertifikat. Itu ada bahasa yang intimidasi. Dulu, ya. Satu, saya selesaikan. Yang kedua, benar nggak setelah itu Anda mengakui dan Anda minta maaf ke saya pada WA berikutnya? Loh, saya jawab Mas ya. Ya nggak? Minta maaf nggak Anda? Iya betul. Nah, saya sudah. Betul. Terus Anda kalau sudah minta maaf kok tiba-tiba nuntut itu kan nggak sopan itu. Ya? Sebentar. Loh, terus Anda ngakui nggak kalau Anda pernah punya kios di Pasar Pramuka pengetikan tahun 97 sampai 2002. Tapi banyak sekali orang-orang di Pasar Pramuka dan itu sudah ada nama-namanya. Anda masih aktif di sana sampai 2015 masih nampak sampai 2017. Saya jawab. Itu saja. Saya jawab. Ya, silakan jawaban. Ya gini Mas ya. Mas seorang dokter, tapi cara berpikirnya egois. Egoisnya apa? Saya kan dari awal kan ini, kata-kata saya begini, Mas, saya sudah melihat ijazah Pak Jokowi secara langsung mata kepala saya sendiri dan dari penjelasan. Lihat di mana? Maka, lo dengerin dulu tadi. Lihat di mana? Lihat di mana? Oh di rumahnya saya. Tanggal berapa? Tanggal 3 April. Oke, nanti buktinya apa untuk lihat di tanggal 3 April itu? Tanya aja Pak Jokowi. Wah, orang kayak gitu ditanya. Konyol ini.
Ya baik, pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa menilai Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengalami sakit berat. Bahkan penyakitnya bukan sekedar alergi kulit. Pejabat publik, seorang tokoh, ya kan? Sehingga kita semua itu yang memiliki kompetensi itu harus memberikan pandangan kita, saran kita. Itu sebagai rasa empati kita. Saya tidak melihat ada orang di sekitar beliau itu memberikan empati yang sama. Ya, kamu dengan cara menghina, jadi mempermalukan. Beliau, Masya Allah, diam dulu. Bisa diam kan, ya? Jadi gayanya saya cuma ibu ini cuma gaya halus tapi jahat. Ya, makanya jadi terlapor. Nanti saya berikan kesempatan pada Bung Farhad. Silakan. Ya. Silakan, Dr. Tifa. Karena Pak, dia motong saya Pak tadi. Maunya kamu dengar dulu omongan saya. Iya, oke. Silakan. Mungkin udah nggak sabar. pengen ngomong sama saya. Silakan. Silakan ngomong. Saya kok. Silakan. Tadi jatah saya ngomong, kamu potong. Enggak apa-apa. Silakan. Nanti saya berikan kesempatan. Boleh. Silakan. Sekarang, ya. Jadi saya melihat beberapa bulan sejak tanggal 24 April 2025, orang-orang di sekitar Pak Joko Widodo tuh nggak ada satupun yang benar-benar memberikan sebuah kelayakan bagi beliau yang sedang sakit berat. Saya sebagai dokter, ya, master saya dalam bidang imunologi, saya tahu persis ya bahwa beliau itu bukan sekedar alergi kulit karena sabun. Anda bisa lihat ya, kalau orang kena alergi kulit atau kena alergi cuaca, dalam 3-5 hari dokter sederhana saja bisa menyembuhkan beliau. Itu ngejek. Tapi ini sudah lama sekali. Ya kok mengejek tuh gimana? Ya, bagi saya kalian mengejek, makanya saya dengarin supaya orang tua ibu dalam keadaan mengejek orang nih. Mas Aiman, saya nggak bisa bicara dengan baik kepada rakyat Indonesia. Diselesaikan sedikit lagi. Jangan ngejek. Nanti saya berikan kesempatan pada Bung Farhad, Bung Reli. Bisa diam nggak? Ya. Jadi saya ini sebagai dokter tuh memberikan sebuah saran yang proporsional sesuai profesi saya. Ya, sampai saya saking khawatirnya, saya selalu berulang-ulang saya mengatakan, Pak Jokowi nggak bisa diobati di Indonesia. Beliau harus dibawa ke rumah sakit Guangzhou. Karena saya sangat sembuh kok sekarang, udah sembuh. Oh bukan. Anda dokter apa bukan? Kamu ngejek. Anda dokter apa bukan? Saya bukan dokter, tapi kamu nggak pantas. Dokter aja nggak boleh membongkar rahasia orang. Kalau bukan review, Farhad. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, Pemprov Jakarta membatalkan rencana alih fungsi lapangan sepak bola di Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat menjadi arena padel. Kebijakan ini disambut baik oleh warga yang aktif menggunakan lapangan khususnya untuk pengembangan sepak bola anak usia dini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi wacana alih fungsi lapangan sepak bola di Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat menjadi arena pedal. Warga menyambut baik pembatalan alih fungsi tersebut dan berharap lapangan dapat digunakan seperti semula, khususnya untuk pengembangan bakat sepak bola usia dini. Karena ini adalah sebenarnya bentuk kami sebagai pengguna lapangan Kedoya Pilar. Karena memang lapangan ini adalah penggunaannya untuk rakyat seperti kami ini. Kita melihat di sini kami ada pembinaan khususnya untuk anak-anak usia dini. Ya, alhamdulillah kita di sini diberikan apresiasi dan terima kasih kepada para pejabat maupun pengurus yang membantu kami agar lapangan ini menjadi lapangan layaknya sebagai lapangan untuk penggunaan untuk rakyat seperti kami. Sebelumnya, wacana alih fungsi lapangan sepak bola di Kedoya, Jakarta Barat ramai diprotes warga sekitar. Protes diluapkan dengan berbagai mural yang bernada penolakan di tembok pembatas lapangan. Olahraga pedal sendiri belakangan digandrungi masyarakat kelas menengah ke atas. Pedal merupakan gabungan olahraga tenis dan squash yang dimainkan dalam permainan 2 versus 2 di lapangan tertutup yang berukuran sepertiga lapangan tenis. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami terhubung dengan rekan Hamzah Hasibuan. Hamzah, silakan dengan laporan Anda.
Ya Juno dan juga pemirsa, saat ini kami sudah berada di lapangan sepak bola Jalan Pilar 1 Kedoya, Jakarta Barat, di mana sebelumnya terdapat wacana terkait dengan lapangan sepak bola ini akan dialihfungsikan menjadi lapangan pedal yang merupakan olahraga yang saat ini sedang digandrungi khususnya oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Dan bisa dilihat Juno di belakang saya saat ini lapangan di Kedoya Selatan ini memang sudah kembali ke semestinya, di mana Pemprov DKI Jakarta ini juga sudah membatalkan proses alih fungsi lapangan sepak bola menjadi lapangan pedal. Dan untuk mengetahui terkait dengan tanggapan masyarakat yang memang sehari-hari menggunakan lapangan sepak bola ini, saya sudah bergabung dengan salah satu warga, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Agus. Pak Agus sebagai apa Pak kalau di sini? Saya di sini kebetulan sebagai pelatih untuk salah satu SSB, yaitu namanya Insport Kedoya. Saya ucapkan terima kasih sejujurnya untuk jajaran para kepala lingkungan khususnya RW setempat di sini, RT, yang memberikan apresiasi serta orasi-orasi yang positif hingga akhirnya lapangan Kedoya Selatan ini menjadi lapangan semestinya digunakan oleh masyarakat setempat. Baik Pak, mungkin bisa dikasih tanggapan dari mungkin masyarakat ataupun anak-anak yang biasanya pakai lapangan di sini setelah dibatalkan alih fungsinya, gimana sih Pak perasaannya Pak? Perasaannya tidak bisa diungkapkan dengan kata. Mereka bersyukur, sujud syukur pada Allah SWT. Mereka senang, mereka bahagia. Akhirnya mereka bisa menggunakan lapangan ini sebagai mestinya mereka lakukan untuk olahraga masyarakat setempat. Baik Pak, emang yang biasanya pakai di sini ini dari kalangan mana sih Pak? Mungkin dari dewasa, anak-anak, atau bagaimana Pak? Untuk penggunaan lapangan di sini itu digunakan dari anak-anak usia dini hingga dewasa. Yang terakhir Pak, mungkin harapannya ke depannya untuk lapangan sepak bola Kedoya ini Pak? Harapannya yang pertama khususnya adalah perbaikan agar lapangan ini layak digunakan kembali. Mudah-mudahan seperti lapangan-lapangan yang lain disintetis, kemudian bisa digunakan untuk masyarakat sekitar maupun masyarakat yang ingin menggunakan lapangan ini. Siap. Terima kasih Pak Agus, semoga sukses selalu ya Pak. Ya, itu dia Juno dan pemirsa, memang penggunaan lapangan sepak bola Kedoya Jakarta Barat ini banyak digunakan khususnya untuk pembinaan anak-anak usia dini juga. Tadi saat kami hadir di sini pada siang hari, memang para anak-anak ini mulai dari umur di bawah 11 tahun sedang melakukan latihan sepak bola di lapangan Kedoya ini, sehingga memang ini sempat muncul penolakan dari masyarakat sekitar Kedoya untuk tidak mengalihfungsikan lapangan sepak bola yang biasa digunakan untuk pembinaan anak-anak ataupun atlet-atlet muda di Jakarta Barat sebagai lapangan padel. Dan kami juga nantinya akan mengupdate apakah ini permainan sepak bola di sini akan selalu ataupun kembali digunakan oleh masyarakat sekitar ataupun kembali aktif digunakan dalam olahraga sepak bola. Sementara itu yang dapat kami laporkan. Juno, kembali ke Anda. Baik Hamzah, ruang-ruang publik ini memang harus inklusif ya untuk siapa saja tadi. Terima kasih Hamzah atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Sidang kasus pembunuhan disertai mutilasi dengan terdakwa Mulyana berakhir ricuh di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Keluarga korban tak kuasa menahan amarah karena menginginkan pelaku mendapatkan penderitaan yang sama seperti korban. Suasana sidang kasus pembunuhan disertai mutilasi di Pengadilan Negeri Serang, Banten mendadak ricuh. Keluarga korban tak kuasa menahan amarah saat terdakwa Mulyana dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Serang. Aparat yang bertugas dengan sigap langsung mengamankan terdakwa agar terhindar dari serangan warga. Kericuhan ini pun membuat pagar pembatas ruang sidang roboh. Keluarga korban mutilasi Siti Amelia tidak kuasa menahan tangis dan emosi saat sidang pembacaan tuntutan. Emosi keluarga pecah saat hakim menerima tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pihak keluarga berharap terdakwa dituntut lebih dari hukuman mati, yakni dengan hukuman mutilasi. Hukuman Hayasi maunya hukuman mutilasi, minimal hukuman mati. Sama lagi? Iya, keinginan seperti itu. Karena dia sangat biadab, dengan sudah membunuh sangat biadab, bahkan dia memfitnah henti-hentinya oleh saya itu. Padahal kan polisi sudah menyatakan tidak, tapi dia tetap aja gitu, tetap aja. Nah, jadi kan sempat rusuh juga ya Pak sebentar tadi. Itu alasannya apa Pak? Jadi saking nggak kuatnya, karena kejahatan, kebiadaban yang itu lakukan, yang dia lakukan itu. Sementara penasihat hukum dari pihak korban merasa cukup puas dengan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Menurutnya, fakta-fakta persidangan sudah cukup membuat terdakwa mendapatkan hukuman mati.
KUHP juga sudah diatur terkait pledoi, setiap terdakwa itu berhak mengajukan pledoi atau nota pembelaan seperti itu. Tapi sudah cukup puas, Pak. Kami menghormati dan apresiasi terhadap jaksa penuntut umum, sudah objektif, sudah mempunyai rasa keadilan, dan itu sesuai dengan harapan keluarga korban, menuntut Mulyana dengan pasal 340. Mulyana didakwa atas pelanggaran pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP pidana tentang pembunuhan berencana. Berdasarkan pasal tersebut, Mulyana mendapatkan tuntutan hukuman mati. Hakim memberikan waktu 7 hari untuk kuasa hukum terdakwa menyusun pledoi atas tuntutan tersebut. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, atap mobil mewah ringsek akibat tertimpa muatan tanah yang tumpah dari truk di gerbang eksit tol Karawang Barat. Seorang WNA asal Jepang meninggal dunia akibat mengalami luka yang cukup parah. Kecelakaan melibatkan truk dan mobil mewah bermula saat truk bermuatan tanah melaju dari arah Jakarta hendak keluar gerbang tol Karawang Barat. Saat di lokasi, truk tiba-tiba oleng dan terbalik hingga menimpa kendaraan yang berada di sampingnya. Peristiwa ini mengakibatkan sopir truk dan sopir mobil mengalami luka-luka. Satu korban meninggal dunia yang merupakan WNA asal Jepang akibat terjepit di bagian tengah mobil yang tertimpa badan truk. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis dan memakan waktu hingga 2 jam. Di eksit Karawang Barat, kilometer 47 jalur B, terjadi laka lantas di mana truk bermuatan pasir terguling dan menimpa kendaraan penumpang. Untuk supir truk dan supir kendaraan penumpang tersebut sudah dievakuasi, dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis di RS Rosalia. Sedangkan satu orang warga negara asing terjebak di tengah kendaraan, dan tadi proses evakuasi sempat berjalan kurang lebih 2 jam mengingat banyak sekali pasir yang menimpa dari badan kendaraan tersebut. Untuk saat ini sudah berhasil dievakuasi, kendaraan sudah dikeluarkan dari truk, kemudian korban yang berada di tengah warga negara tersebut juga sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.